Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih diberi limpahan nikmat sehat dan sempat sehingga masih bisa menemukan dan mendapati bulan suci Ramadan 1404 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa untuk melewati kesempatan emas ini dengan sebaik-baiknya dan bisa kita gunakan seoptimal mungkin untuk menambah kebaikan kita dalam beramal kesolihan, di dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu upaya kita untuk senantiasa mengoptimalkan kesempatan itu terdorong bahwa memang Ramadan dengan segala keutamaan, keunggulan, keistimewaan yang ada di dalamnya menjadikan kita betul-betul ini adalah momen yang sangat terbatas. Satu bulan hanya antara 29 atau 30 hari saja kita diberi waktu yang sedemikian istimewa, sedemikian agung agar kita bisa untuk menambah perbekalan kita, kebaikan kita, tidak hanya untuk kemaslahatan ukhrawi kita, tapi juga untuk kemaslahatan duniawiyat kita. Beriring salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau dihadirkan sebagai panutan utama kita, sebagai uswah hasanah kita dalam mewujudkan integritas kepribadian manusia yang unggul dan mampu merawat keunggulannya sampai dengan saat dia menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu dengan kita senantiasa mengkaitkan apa yang kita lakukan itu seperti yang dicontohkan beliau, seperti yang diteladankan beliau, harapannya kelak kita akan dibela di saat peradilan Tuhan digelar untuk diri kita, dan beliau akan menjadi saksi ahli atas keislaman kita dan kemudian membenarkan kaifiyah cara berislam kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala meski kita tidak pernah berjumpa dengan beliaunya. Inilah mudah-mudahan yang cinta kepada Rasulullah, maka Rasul pun akan mencintai kepada mereka itu. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara umat beliau yang paling dicintainya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah, dalam kesempatan singkat ini tentu kita ingin bahwa ketika kehidupan dicipta oleh Allah dengan berpasangan, ada siang, ada malam, ada sehat, ada sakit, ya. Kemudian ada kaya, ada miskin. Itu adalah bagian cara Allah untuk menebarkan rahmah, untuk menaburkan benih kasih sayang agar tumbuh bagus dalam kehidupan umat yang ada di jagat ini, utamanya umat manusia satu dengan yang lain, supaya bisa lihat takhidha ba'duhum ba'dal sukhriyah, agar sebagian satu dengan sebagian yang lain itu bisa untuk menjadikan penolong, sebagai teman kawan yang saling melengkapi terhadap kekurangan yang ada dengan kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu salah satu ajaran yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW dan juga para nabi, para rasul sebelum beliau adalah selain perintah untuk melaksanakan ibadah sholat, perintah untuk menunaikan puasa, juga ada perintah untuk memberikan zakat.
Jadi zakat adalah salah satu rukun di dalam ajaran agama kita yang mesti kita tunaikan dengan baik dan benar. Artinya apa? Orang yang tidak mengeluarkan zakat padahal dia sudah menjadi mukallaf, menjadi orang yang terbebani, atau zakat itu sudah menjadi kewajiban dia dalam kehidupannya, maka itu bisa merobohkan keislamannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu mengkategorikan mereka itu sebagai orang yang musyrik, orang yang alladzina la ya'tuna zakata, orang yang tidak bisa untuk mengeluarkan atau mendatangkan atau memberikan zakat dari sebagian harta yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Karena zakat ini sifatnya mengikat kepada yang sudah punya kemampuan, yang sudah memiliki harta yang satu nisab, dan sudah memiliki tenggat waktu yang dipersyaratkan, maka seharusnya itu bisa dilaksanakan tanpa harus berat hati, tanpa harus ada beban kehilangan atas harta yang telah ia berikan kepada mustahiknya atau orang yang berhak untuk menerimanya. Karena sebenarnya zakat itu bukan milik daripada orang yang sedang menguasai terhadap harta atau rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya, tapi itu hak orang lain yang mesti diberikan baik diminta ataupun tidak diminta. Nah, kenyataan manusia itu lihubbil khairi lasyadid, dengan apa yang dianggap sebagai kebaikan ay al-amwal, terhadap harta yang ada, manusia itu punya kecintaan yang luar biasa. Cintanya kepada harta, cintanya kepada kekayaan itu sangat-sangat luar biasa, la syadid. Nah, maka ketika manusia ini mencintai harta yang sedemikian kuat, maka kecenderungannya adalah sulit untuk berbagi. Bak pepatah mengatakan menggenggam air tidak menetes sama sekali. Jadi kurang rapat apa jarak antara jari jemari kita ini, kemudian ketika digunakan untuk mengambil air, menggenggam air, ternyata betul-betul rapat banget sehingga tidak bisa untuk meneteskan air sedikit pun. Atau mungkin juga kita akan menyaksikan banyak orang yang seperti ayam yang bertelur di lumbung padi tapi mati kelaparan. Banyak orang yang sudah mendapat anugerah, karunia, nikmat harta, tetapi dia tidak bisa untuk menikmatinya karena jiwa kekikirannya, karena jiwa bakhil atau meditnya. Nah, ketika ini tumbuh kemudian berkembang, maka manusia tidak bisa menikmati anugerah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka ketika orang mengalami seperti itu, diperintahkanlah khud min ambalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Maka diperintahkan agar ada di antara kamu untuk menjadi orang yang khud, mengambil min amwalihim, dari sebagian harta-harta mereka yang sesungguhnya itu bukan milik mereka tetapi dalam kuasa mereka. Sekali lagi, harta yang dianugerahkan oleh Allah tadi itu kalau sudah satu nisab, maka ada bagian yang tidak miliknya dan itu harus diberikan, baik diminta atau tidak diminta. Tapi karena kenyataannya manusia itu terlalu cinta dengan harta yang dimilikinya, dengan harta yang dikuasainya, maka lupa bahwa di situ ada harta yang bukan miliknya yang harus diberikan. Nah, ketika tidak mampu melakukan pemberian itu, maka ada perintah khud min amwalihim shadaqatan, ambil dari sebagian harta mereka itu yang sudah memenuhi persyaratan satu nisab, kemudian persyaratan 1 tahun, atau persyaratan tertentu yang sudah ditetapkan oleh syariat Allah, sedangkan dia tidak bisa melaksanakan, maka harus ada tenaga yang mengambil. Nah, itu kemudian di dalam
fikih Islam itu menjelma menjadi wal amilina 'alaiha. Jadi ada orang yang secara khusus atau lembaga yang disahkan oleh negara yang kemudian diberi kewenangan, diberi hak dan kewajiban, diberi tanggung jawab untuk menyelenggarakan pungutan terhadap apa yang disebut dengan sodakot tadi itu, apa yang disebut dengan zakat tadi itu. Nah, oleh karena itu ambil sebagian daripada harta mereka itu yang memang bukan harta mereka, itu adalah harta yang dikuasainya tetapi tidak menjadi miliknya. Itu milik mustahik, itu milik daripada orang-orang yang diberi nasib kurang beruntung, ya, diberi nasib tidak sama dengan dia dalam menerima anugerah atau karunia atau rezeki atau harta itu tadi. Nah, kalau itu kemudian disadari bersama oleh yang mengambil maupun oleh yang terambil hartanya tadi itu tujuan utamanya adalah tutahhiruhum wa tuzakihim biha, untuk membersihkan terhadap apa yang ada pada diri mereka. Jadi zakat itu bisa membersihkan apa yang ada pada diri muzakinya, ya, orang yang mengeluarkan zakat tadi itu, sehingga yang tadinya itu dia tidak bisa menikmati, ya, harta yang ia punya karena jiwa kikirnya, karena sifat bakhilnya tadi itu. Lalu dengan dilatih seperti itu, ketika dia menyadari, maka kemudian akan sedikit demi sedikit penyakit rakus, tamak yang ada pada dirinya itu akan melemah dan kemudian hilang. Itulah cara untuk membersihkan apa yang ada pada dirinya melalui pengeluaran zakat yang tepat dan benar, yang memang itu tidak boleh untuk dia konsumsi, tetapi harus dia berikan kepada mustahiknya. Atau yang kedua, setelah tutahhiruhum wa tuzakihim biha, dan kemudian dia juga bisa membersihkan dirinya dengan apa yang ada di hartanya itu. Artinya harta yang dia punya, kekayaan yang ia miliki, ketika zakatnya itu dia keluarkan atau terpaksa diambil oleh juru pungut yang namanya amil tadi itu, maka sesungguhnya harta yang dimiliki oleh orang itu kemudian menjadi bersih, tidak bercampur dengan hak-hak orang lain. Nah, ketika hartanya itu bersih, tidak bercampur dengan hak orang lain, maka nutrisi yang ada di dalam harta itu tidak hanya berdimensi fisik atau material, tetapi juga berdimensi non fisik atau yang bersifat spiritual, di mana tidak hanya menjamin kebutuhan fisiknya terhadap gizi yang ada di dalam makanan itu, tetapi makanan itu akan membentuk energi positif yang akan mendorong kepada yang mengkonsumsinya itu lebih untuk dekat dan mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya kita itu sering fang yanzur insanu ila to'ami. Coba sekali-sekali teliti perilaku manusia itu dari sisi apa yang dikonsumsinya. Jenengan bisa ngamati orang yang biasa mengkonsumsi minuman madu misalkan, dengan yang biasa mengkonsumsi minuman susu, dibanding dengan yang biasa minuman khamr atau cukrik, ya, katakan begitu. Lah itu kemudian coba diteliti dari sisi sikap mental dan perilakunya, pasti mereka itu akan berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan yang paling jelek sikap lakunya adalah yang terbiasa mengkonsumsi khamr, karena khamr punya daya untuk memperlemah ingatan. Artinya apa? Nalar sehatnya, pikiran cerahnya itu akan gampang sekali untuk terpengaruh dengan sensitivitas situasi yang sedang berkembang, sehingga kejernihannya
itu akan mudah terganggu. Makanya kemudian kalau orang itu biasanya minum minuman keras yang beralkohol dan sejenisnya, itu akan memiliki karakter yang berbeda dan perilakunya cenderung buruk. Perilakunya cenderung buruk. Kenapa? Karena emosinya gampang untuk terpancing, sedangkan emosi yang terpancing itulah ammaratun bisu. Ada daya potensi untuk mendorong orang melakukan keburukan dan kejahatan. Nah, maka hendaklah kamu lihat manusia itu apa yang dimakannya, diantaranya karena makanan itu sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian, sifat karakter atau perilaku. Nah inilah maka ketika orang tadi itu mengeluarkan zakat yang ada di hartanya, maka kemudian harta itu menjadi bersih dari kotoran-kotoran, dari keburukan-keburukan, karena memang itu tidak haknya. Ya, yang zakat tadi tidak haknya. Itu adalah hak orang lain yang harus diberikan dengan benar, dengan tepat. Nah, kalau sudah seperti itu, maka muncullah jiwa-jiwa penyayang, muncullah jiwa-jiwa pengasih, munculnya sikap kebersamaan satu dengan yang lain. Dan itu sebenarnya makna hidup di dunia ini. Makanya hidup di dunia ini kita dianjurkan berkomunitas, kita dianjurkan berjamaah, kita dianjurkan berkelompok, supaya keberadaan kita itu bisa dirasakan nilai manfaatnya oleh sesama, oleh orang lain. Dan orang-orang yang bisa memberikan sebagian hartanya tadi, yang berupa zakat tadi itu, diberikan kepada sesama, maka hubungan atau relasi kemanusiaannya akan semakin tinggi posisinya dibanding dengan yang lain. Oleh karena itu, tidaklah orang itu kemudian mengeluarkan zakat atau infak sedekah dari harta yang ia punya, itu kemudian dia akan jatuh bangkrut, karena nilai daripada relasi kemanusiaan yang tinggi tidak mungkin untuk membawa seorang itu terjatuh dalam kekurangan. Tidak mungkin. Nah, mungkin terjadi ketika dia salah di dalam mendistribusi harta yang ia punya atau yang ia kuasai itu. Oleh karena itu sekali lagi, bahwa harta yang dijadikan oleh Allah penguji kita itu sebenarnya adalah sebagai wahana agar kita itu bisa untuk semakin mulia dalam kehidupan ini dengan harta yang kita punya. Maka keluarkanlah apa yang menjadi hak orang lain, berikanlah dengan baik dan benar, supaya kamu tidak menjadi orang yang bangkrut pada saatnya nanti, di mana orang yang memakan harta orang lain dengan jalan tidak hak, pada saat peradilan Tuhan nanti, pada akhirnya dia pun harus mengembalikan apa yang tidak menjadi miliknya itu kepada mustahiknya yang berhak untuk menerimanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan sekalian, ini mudah-mudahan menjadi pendorong kita agar tidak hanya kita dicap sebagai orang yang musyrik gara-gara tauhid kita, kepercayaan kita kepada Allah kurang kuat atas anugerah rizki yang diberikan, kemudian kita tidak bisa berbagi karena takut kita akan jatuh dalam kemelaratan atau kefakiran. Tetapi juga kita akan bisa mengoptimalkan posisi kita sebagai manusia makhluk yang unggul, karena kebermanfaatan yang ada di diri kita bisa dirasakan dan dinikmati oleh orang yang hidup bersama dengan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, kemampuan buat kita semua melalui amalia Ramadan, utamanya syam ini, puasa ini, bisa menumbuhkan kepekaan dan kepedulian, lalu kita bisa berbagi, dan kita tentu akan menutup amalia Ramadan itu dengan mengeluarkan zakat, minimal zakat al-fitri. Dan mudah-mudahan yang sudah mempunyai persyaratan yang ditentukan tadi bisa juga mengeluarkan zakatul amwalnya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.